Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit sekali yang bergabung ya, sepertinya baru 12 orang ya. Jadi kita tunggu saja ya. Ketua kelasnya juga belum. Oh iya, baru dipanggil ketua kelasnya sudah langsung bergabung ya. Bu Komaria, apa kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu? Halo Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat-sehat terus ya Bu ya. Tersisa 2 hari lagi Bu kebersamaan kita. Jadi mudah-mudahan dimanfaatkan dengan maksimal ya Bu ya. Insya Allah. Oke, kemudian Pak Ponirin. Wah, Pak Ponirin sepertinya ini sambil ini ya, sambil memegang handphonenya. Tidak ada laptop di sana Pak Ponirin? Ya, sementara HP dulu, Pak. Oke. Pakai. Oke, tidak apa-apa. Sehat ini, Pak. Ya, sehat ya, Alhamdulillah, Pak. sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Ya, amin. Oke. Kemudian ada Bu Wisri. Bu Wisri sepertinya pagi ini tegang sekali, Bu. Sudah sarapan, Bu? Ya, Bu. Baru sarapan. Baru sarapan, ya. Oke. Kemudian ngalamin. Kenapa, Bu? Bukan tadi ya, habis ini aja Pak, lagi dapat cerita lucu pagi ini. Oh, cerita lucu apa Ibu? Saya masih bengong gitu. Jadi tadi tuh dalam saya keluar jalan kaki ceritanya. Ngajak tetangga lah jalan gitu sampai jauh. Atau udah jam 7 kurang 10. Saya baru ingat jam 7 saya harus ngasih soal kan ke anak-anak. Akhirnya gimana caranya saya harus pulang kan. Akhirnya saya pulang numpang sama orang itu pulang, jadi terus tangga saya tinggal Pak. Aduh, teman jalan kaki saya tinggal, masih bengong gitu, bodohnya saya. Oke. Tapi yang penting sehat-sehat terus ya Bu Wisri ya. Alhamdulillah Pak, sehat insya Allah. Oke. Makasih Pak. Ya, kemudian ada Pak Leonard. Wah, Pak Leonard. Selamat pagi, Pak Sofyan. Pak Leonard, ya sehat ya. Wah, kalau dari Sehat, wajahnya Pak. sehat ya. Dan konsisten sepertinya backgroundnya dari hari pertama sampai sekarang di tempat itu terus ya. Ini di rumah atau di sekolah, Pak Leonard? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oh, berarti ini ya belum ada tatap muka terbatas ya di sekolahan Pak Leonard ya? Belum, Pak. Sementara PJJ dulu, Pak. Oke, ya Pak. Baiknya memang ketika kasus sekarang sedang meningkat drastis seperti ini ya di rumah saja ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada Pak Hendro Suyono. Selamat pagi Pak Hendro, Assalamualaikum Pak. Pagi Pak, selamat pagi. Sehat ya Pak Suyono ya? Alhamdulillah, masih terlambat Pak ngirimnya Pak. Oh, masih terlambat ngirimnya. Oke. Saya belum buka LMS, sudah ngaku duluan ya, terlambat ngirim. Oke, tidak apa-apa. Yang utama itu sudah mengumpulkan. Nah, itu saja ya. Oke, kemudian berikutnya ada Ibu Sari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Sari. Selamat pagi, Pak. Halo. Sehat Bu Sari? Sehat, alhamdulillah Pak Sofyan. Alhamdulillah. Itu tangannya nggak pegel Ibu megangin handphone terus. Handphonenya mungkin ditaruh dulu Bu. Saya ini baru buka laptop Pak. Soalnya tadi di jalan tadi Pak Leo juga, Pak Leonard juga ngeliat. Tadi saya baru masuk tadi pakai handphone. Ini baru buka laptop Pak, baru sampai soalnya. Oke, tidak apa-apa. Silakan ya. Kalau sudah sampai sekolah diganti laptop. Berikutnya ada Ibu Desi Ika Setiawati. Selamat pagi, Bu Desi. Sehat, Bu? Pagi, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau dari senyumnya udah pasti sehat ya. Sudah sumringah ya. Oke, berikutnya ada Ketua Kelas, Pak Sugara. Apa kabar? Assalamualaikum, Pak Sugara pagi ini. Sehat, Pak? Salam, selamat pagi, Mas Sofyan. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian permasalahan kemarin akunnya bagaimana? Sudah teratasi? Sudah dapat akun? Sudah bisa mengakses LMS? Belum, Pak. Sampai hari ini belum? Sampai saat ini. Tapi sudah ini ya, sudah menghubungi tim adminnya ya?
sudah menghubungi. Jadi diminta ikut aja sampai akhir begitu. Oke. Program komunikasikan sama narasumbernya begitu. Oke. Kemudian untuk pengumpulan LK-nya bagaimana Pak Sudara? Kemarin kalau tidak salah saya sudah memberikan ini ya nomor saya kepada Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk masuk ke dalam LMS ya. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi pengumpulannya ya Pak Sudara ya. LK tersebut ya. Siap. Saya kirim ke Pak Sofyan begitu. Oke. Kemudian ini juga ya diingatkan ke teman-temannya yang lain. Kemarin ada Bu siapa gitu kalau tidak salah juga ini mengalami permasalahan yang serupa gitu. Ya? Bu Dede. Iya Bu Dede sepertinya. Oke. Kemudian berikutnya ada Bu Edita. Bu Edita sedang sarapan sepertinya. Wah, sarapannya ngajak-ngajak Bu Edita ya. Oke, sehat Bu Edita? Halo Bu. Oke tuh sampai tidak bisa ini ya berbicara karena mulutnya sedang penuh ya. Oke, berikutnya ada Miss Derlina. How are you today, Miss Derlina? Ya, I'm fine, Mr. Sofia. Oke, dari senyumnya ini juga sudah tidak perlu ditanyakan ya, sudah baik-baik saja sepertinya ya. Mudah-mudahan tetap semangat sampai hari Jumat nanti ya, Miss Delina. Kemudian berikutnya ini yang bawa pasukan sepertinya ini ada Pak Arsudin. Wah, di belakang itu ada pengawalnya satu orang ya. Pak Arsudin, posisi di mana Pak? Posisi di mana? Di rumah ini Pak Sofyan nih. Oh iya, berarti sambil ini ya, sambil ngomong anak gitu sepertinya di belakang ya. Iya nih. Okay. Cucu Pak Sofyan. Oh cucu, cucu ya, luar biasa. Sehat Pak Sofyan. Alhamdulillah. Ya, jadi silakan sambil mengikuti pelatihan sambil jagain cucunya juga ya. Iya Pak. Oke. Kemudian berikutnya ada Bu Yayah Nur Hayati. Assalamualaikum Bu Yayah. Bu Yaya sepertinya sedang sibuk sendiri dari tadi ya. Sedang sibuk ngapain Bu Yaya? Memang ini masih PTMT 50% Pak. Dan Bu Yaya ke sekolah berarti ya? Iya di sekolah. Ya silakan Bu dilanjutkan. Itu tadi sedang mengetik atau apa ya sepertinya. Kemudian berikutnya ada Ibu Surya Indrianti. Assalamualaikum Ibu, sehat Bu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sofyan. Ini mohon maaf nih, pakai hand buka karena pakai laptop. Mohon maaf ya Pak ya. Tidak apa-apa, dimaafkan Bu, dimaafkan ya. Asalkan bergabung, kemudian wajahnya kelihatan ya. Daripada yang konsisten sekali dari hari pertama, kedua, ketiga, itu saya tidak tahu orangnya seperti apa. Konsisten memperlihatkan fotonya saja ya, jadi kita tidak tahu orangnya seperti apa. Terima kasih Bu Surya. Kemudian berikutnya ada Bu Lisnawati. Ini Bu Lisnawati, ini sedang di mana tuh ya? Bu Lisnawati, halo Bu. Iya, halo Pak. Maaf, saya lagi di kelas ini, makanya saya off cam. Oke, tidak apa-apa, dimaafkan ya. Oke, tapi jangan off cam dulu ya Bu ya. Soalnya dari tadi saya lihat itu Ibu lagi selfie atau lagi ngapain? Lagi gelantungan atau lagi ngapain itu di fotonya? Iya, enggak Pak, lagi selfie kali ya. Oh, iya. Maaf ya Pak, saya lagi di kelas juga ini. Oke, silakan Bu ya. Oke, berikutnya ada Pak Mulyanto. Assalamualaikum Pak Mulyanto, selamat pagi Pak. Pak Hidayat Nur Wahid ya. KW tapi ini sebenarnya. Halo Pak Mulyanto, sehat Pak? Oke, masih di mute, saya tidak bisa dengar ya. Oke, berikutnya ada. Sehat Pak, sehat. Oh iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya ada Bu Reni Dina. Bu Reni Dina. Halo, Bu Reni Dina. Bu Reni Dina, halo. Oke, Bu Reni Dina sepertinya sedang menyiapkan sarapan atau masih tertidur pulas ya. Jadi silahkan kita lompati saja ke ini. Ini yang saya maksud dari kemarin, saya hanya melihat fotonya saja.
Ibu Kelly Mandalina. Ibu Kelly Mandalina hari kedua beliau di rumah sakit, hari ketiga nggak tahu ininya ya. Bu Kelly, halo Bu Kelly. Oke, masih tidur juga sepertinya ya. Oke, berikutnya ada Bu Siva Fauzia. Halo Bu Siva Fauzia. Iya, halo Pak. Oke, wah itu bunganya dari siapa itu Bu Siva Fauzia? Oh, cantik sekali bunganya ya. Dari murid, Pak. Oh, dari muridnya, Bu. Kemudian Ibu ini masih tidak bisa mengaktifkan kameranya, Bu. Kebetulan saya lagi sakit, Pak. Oh, gitu ya. Sudah, silakan. Cepat sembuh ya, Bu Siva Fauzia. Iya, Oke. Pak. Ada lagi yang belum saya sapa, Bapak dan Ibu guru semua? Sudah saya sapa semua ya? Sudah ya? Dan yang gimana, Pak Sugara? Ada Widya belum. Kita yang belum bisa hadir. Tadi izin telat masuknya dari Pak Rizky begitu ya. Oh, Pak Rizky Hadi. Iya, betul. Oh, udah Pak, aku udah. Oke, ya udah tidak apa-apa. Kemudian sudah ada Bu EN juga. Bu EN. Iya, salah masuk tadi, masuk ke SD. Oh, gitu ya, tidak apa-apa. Bu EN sehat, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Hari keberapa? Hari kedua kemarin, hari kedua atau ketiga kemarin itu yang saya nggak lihat sepertinya Bu EN. Kemarin saya panggil. Kemarin saya ini Pak, ada jam PTM dari jam pertama sampai jam 10. Terus saya ikut di detik-detik terakhir. Ya tidak apa-apa, tapi tugas tidak dikumpulkan Udah pada dong, Pak. detik-detik terakhir kan ya kalau tugas? Iya dong Pak, lihat aja Pak, udah 100% komplit tuh. Makasih Pak. Ya siap. Banyak. Kemudian berikutnya silakan yang belum saya sapa lagi. Siapa? Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah semua? Ada yang belum saya sapa Bapak Ibu? Sudah semua ya? Oke, karena sudah saya sapa semua, silahkan saya berikan kesempatan ke Pak Sugara untuk memilih siapa di antara teman-teman kita, Bapak dan Ibu Guru, yang akan memandu kita untuk senam pagi dulu, biar ototnya tidak terlalu kaku. Silahkan Pak Sugara. Pak Sugara. Terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandu acara pagi hari ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Saya mau dulu. Selamat pagi gitu jawabannya ya Bapak Ibu. Siap. Selamat Pagi. Salam sehat, semangat. Yes. Pagi. Sehat, semangat. Yes. Oke. Oke, Pak Sofyan. Guru PJOK di sini nih yang dan olahraga Pak Ponirin. Pak Ponirin, oke, guru olahraga ya. Oke, ya Pak Ponirin Pak. Ya Pak. Sebelum kita ini olahraga, sebelum kita ke guru PJOK, tadi sudah dibuka dengan doa belum Pak, Pak Sugara? Iya. Belum Pak. Oke, silakan dibuka terlebih dulu ya. Baik, maaf saking semangatnya sampai lupa kita berdoa. Baik teman-teman, dengan kerendahan hati kita tenangkan jiwa dan raga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Ponirin dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kawan-kawan, kita semuanya tadi udah berdoa, mari kita semuanya berolahraga sedikit ya, supaya
badan kita nggak terlalu kaku, nak bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mari kita pemanasan terlebih dahulu ya. Nggak boleh lari ya, di sini aja ya. Nanti lari. Baik, tangan ke atas. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. Pentokin ke kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong tangannya ya seperti ini Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan ditaruh di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar. 1, 2, 3, 4. Balik. 5, 6, 7, 8. Tangan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan pinggang. Bawa ke atas ya. 2 kali 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan kiri. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya, Pak Ponirin. Ya, sama-sama. Teman-teman, ada satu lagi nih. Kalau yel-yelnya, kalau saya bilang pelatihan HOTS asik menyenangkan, begitu ya. Asik menyenangkan, begitu ya. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Pelatihan HOTS Asik menyenangkan. Pelatihan HOTS asik menyenangkan. Salam semangat. Yes. Terima kasih begitu Pak Sofian Hadi. Oke. Terima kasih banyak Pak Sugara selaku penanggung jawab kelas, koordinator kelas, begitu juga Pak Ponirin yang memandu kita untuk meregangkan otot-otot yang kaku, walaupun hitungannya luar biasa cepat ya. 1, 2, 3. Sepertinya buru-buru sekali ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ponirin sudah sudah memandu kita untuk melakukan ice breaking. Oke, semakin dekat di waktu terakhir pelatihan, semakin sedikit yang bergabung ya. Ini sudah 8:30 lewat. Pesertanya baru 26, 27 dengan saya. Sementara yang ada di dalam LMS itu kemarin sudah ada 50-an. Ya, sebagai informasi Pak Sugara berarti baru setengahnya saja ya. Jadi entah permasalahannya apa, sehingga tidak semuanya bisa bergabung bersama kita pada hari ini. Dan oke, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu guru semua, sesi untuk hari yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat
pagi, ya salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Guru, para peserta pelatihan POTS untuk tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah hari ini merupakan hari keempat. Ya, hari keempat itu merupakan 2 hari terakhir Bapak dan Ibu Guru akan mengikuti pelatihan ini. Hari keempat itu biasanya Bapak dan Ibu Guru itu sudah sudah terbiasa dengan pola pelatihan kita. Ya, jadi dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jadi sudah tidak kaget lagi dengan rutinitas yang telah kita lakukan. Kemudian ada beberapa catatan, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, ada beberapa catatan yang saya buat dari pertemuan kita hari pertama ketika pembukaan, kemudian kedua, ketiga, dan terakhir yang keempat hari ini. Yang pertama, sekali lagi Bapak dan Ibu Guru mengikuti pelatihan ini nantinya akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat yang menjelaskan bahwasanya Bapak dan Ibu Guru sudah mengikuti tahapan pelatihan ini dari awal sampai akhir. Ya, sertifikat tersebut itu tentunya nanti bisa digunakan ya sebagai salah satu prasyarat Bapak dan Ibu Guru ketika akan melakukan promosi kenaikan jabatan. Ya. Dan untuk mendapatkan sertifikat kelulusan dari pelatihan ini, tentunya Bapak dan Ibu Guru diminta untuk mengikuti tahapan pelatihan ini dengan seksama. Ya. Dengan seksama maksudnya seperti apa Bapak dan Ibu Guru semua? Jadi ketika Bapak dan Ibu Guru mengikuti sesi, baik itu ketika kita melakukan diskusi, ketika mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, berinteraksi dalam proses pembelajaran, harapannya Bapak dan Ibu Guru memahami betul bahwa semuanya itu merupakan persyaratan agar Bapak dan Ibu Guru nantinya dapat dinyatakan sebagai para peserta pelatihan yang telah lulus mengikuti pelatihan ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, pengumpulan LK, lembar kerja atau tagihan Bapak dan Ibu Guru dari hari kedua dan hari ketiga, silahkan. Harapannya mudah-mudahan Bapak dan Ibu Guru tetap mengecek ya semua tugas yang diberikan itu sudah dikumpulkan atau belum ya. Kemudian kelengkapan yang ada di dalam LMS itu sudah 100% atau belum ya. Jadi silahkan itu tetap dicek karena nanti semua data, semua interaksi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru ketika melalui sesi sinkronus yang kita lakukan sekarang melalui Zoom meeting maupun ketika sesi asinkronus yang dilakukan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu Guru di dalam LMS itu nanti terrecord semuanya, terekam semuanya, dan itu nantinya yang akan menjadi akan menjadi penentu bahwasanya Bapak dan Ibu Guru memang telah mengikuti pelatihan ini dengan seksama, dengan serius, dan sesuai dengan harapan. Kemudian catatan terakhir saya, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, catatan terakhir saya tingkat kehadiran ya. Jujur tingkat kehadiran itu semakin kesini itu semakin sedikit. Entah itu mungkin Bapak dan Ibu Guru mempunyai kesibukan yang luar biasa atau Bapak dan Ibu Guru mungkin mungkin menganggap oke, pelatihan ini yang penting namanya ada di dalam LMS, kemudian nanti akan tetap lulus, akan tetap mendapatkan sertifikat. Ya, jadi tidak seperti itu Bapak dan Ibu Guru semua ya. Jadi kalau hanya mengikuti pelatihan, kemudian tujuannya hanya mendapatkan sertifikat saja tanpa mengikuti secara serius setiap tahapan yang ada, maka tentunya itu sia-sia saja. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua, catatan-catatan sampai dengan hari keempat pada pertemuan pelatihan POTS yang diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Oke, sebelum kita nanti akan masuk pada topik bahasan diskusi kita yang baru pada hari ini, kaitannya dengan CP, bisa di-mute dulu Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru silakan bisa di-mute dulu.
Minta tolong di-mute dulu ya, Bapak Ibu. UN. Minta tolong di-mute dulu ya. Oke. Nah, terima kasih banyak, Kak. Ya. Jadi sebelum kita nanti akan masuk pada sesi kaitannya dengan pembahasan topik baru kita, ya diskusi baru kita pada hari ini tentang capaian pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan review hasil pertemuan kita pada hari ketiga pelatihan yang kemarin. Ya, pelatihan hari ketiga kemarin, alhamdulillah kalau melihat dari pengerjaan lembar kerja yang telah dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru semua, sepertinya ya saya bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang sudah kita diskusikan kemarin itu sudah dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi saya ingin mendapatkan sedikit review tentang yang sudah kita bahas pada hari ketiga kemarin. Yang pertama saya akan meminta Ibu Fitri Yulianti. Silakan Ibu Fitri. Silakan Ibu. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi yang kemarin didapat, itu tentang salah satunya langkah-langkah pembuatan atau kegiatan penilaian HOTS, Pak. Salah satunya yaitu langkah-langkah kegiatannya diantaranya kita dapat menentukan 1 KD pengetahuan untuk digunakan sebagai dasar pembuatan soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal yang kita turunkan ke soal PG dan uraian. Kemudian juga merumuskan soal pilihan ganda dan juga merumuskan soal uraian. Itu Pak, salah satunya yang kemarin didapat pada kegiatan pelatihan HOTS kemarin. Oke, terima kasih banyak. Ibu Fitri Yulianti sudah hadir di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Bu Fitri? Dari hari pertama saya hadir, Pak. Oke, kehadirannya sudah ada di kolom komentar belum? Kalau tidak ada berarti tidak hadir. Ya. Kolom komentar YouTube, Pak, video. Ya, sudah ada. Hari kedua sudah ada. Ada 3 video. Iya, hari kedua sudah ada. Hari kedua sudah ada, hari ketiga juga saya sudah komen di videonya. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri Yulianti. Berikutnya saya akan meminta Pak Leonard. Silakan Pak Leonard berikan review hasil pertemuan kita pada hari ketiga kemarin. Silakan Pak Leonard. Ya, selamat pagi Pak Sofyan. Pagi Pak. Jadi berdasarkan hari yang kemarin itu yang bisa saya tangkap bahwa HOTS ini adalah bagaimana kita untuk memberikan stimulus kepada peserta didik agar mampu untuk berpikir secara lebih dalam terhadap suatu soal, dan juga kita juga dapat menyajikan soal yang tidak standar kepada anak-anak. Begitu Pak Sofyan yang saya tangkapkan dari yang kemarin. Itu saja Pak? Tidak ada yang lainnya? Hal lainnya ada? Hal lainnya yang dapat saya lihat adalah bagaimana kita untuk menggugah minat anak untuk menggali soal itu lebih dalam, itu saja. Oke, terima kasih banyak Pak Leonard. Berikutnya, ya silakan yang perempuan saya minta Ibu Irawati Irham. Silakan Ibu Irawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya kan urusan guru bimbingan konseling ya Pak. Oke. Jadi
untuk soal-soal itu secara ujian kita belum pernah melakukan kegiatan bimbingan konseling bukan mata pelajaran sih sebetulnya, bimbingan konseling itu dengan ujian. Jadi tetap saya mau belajar, saya ingin tahu seperti apa, karena itu merupakan salah satu dari metode, karena itu juga bisa dilakukan saat konseling, begitu. Menanyakan, kemudian untuk recheck, itu seperti itu dapat digunakan. Begitu Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irawati. Berikutnya yang terakhir dari Pak Hendro Suyono. Silakan. Inti sari dari pertemuan ketiga kita kemarin. Silakan Pak Suyono. Silakan Pak. Terima kasih Pak dosen. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya tangkap dari kemarin dari HOT itu adalah tidak harus sulit, soalnya tidak harus sulit. Tetapi bagaimana soal itu disampaikan sehingga bisa mengukur seberapa nalarnya peserta didik kita terhadap suatu kasus, suatu permasalahan atau suatu pertanyaan. Dalam hal ini saya di mata pelajaran PPKN bahwa kemarin untuk penalaran itu tidak bisa disamaratakan, bahwa sikap atau penalaran itu tidak harus sama begitu. Dalam penilaiannya pun tentu sangat tergantung dari persepsi dari peserta didik. Demikian yang saya pahami, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Hendro Suyono, luar biasa. Tadi sudah ada 4 yang memberikan review tentang apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bahas pada hari ketiga kemarin ya. Bapak dan Ibu guru semua, saya ingin mengingatkan kembali pada hari ketiga kemarin kita masing-masing sudah mempelajari kaitannya dengan pembuatan soal HOTS ya, konsep HOTS, kemudian ada 3 level kognitif. Ya, jadi kita harus sepakati bahwasanya ketika kita akan membuat atau menyusun soal HOTS, ya, soal yang berorientasi pada higher order thinking skill, maka delivery atau proses penyampaian mata pelajaran yang kita berikan kepada para peserta didik itu juga harus yang berorientasi pada HOTS, ya, berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, jadi setara gitu, equal, ya. Jadi jangan kita memberikan pembelajaran itu masih pada tahapan lots, ya, kemudian soal yang kita bikin, soal yang kita buat itu sudah HOTS, ya, jadi itu ada ketimpangan jadinya di sana. Ya, jadi harus equal, ya, lots, kemudian ada mod, kemudian yang terakhir itu ada HOTS dengan HOTS juga. Kemudian dalam 3 level kognitif kemarin masing-masing Bapak dan Ibu guru sebenarnya bisa melakukan tahapan analisis secara secara jujur pada diri masing-masing. Selama ini sebenarnya proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru itu sudah dapat memberikan stimulan agar penalaran peserta didik itu berkembang atau tidak. Ya, agar penalaran para peserta didik itu dapat tumbuh atau tidak. Kalau misalnya selama ini baik di mata pelajaran apapun itu, di PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian ada PJOK, ya. Kalau misalnya semua mata pelajaran tersebut itu kebanyakan atau mayoritas Bapak dan Ibu guru masih cenderung hanya memperhatikan atau menekankan pada konteks pemahaman yang dimiliki oleh para siswa, maka sudah waktunya Bapak dan Ibu guru mampu untuk memberikan stimulan yang membuat para peserta didik itu nalarnya semakin tumbuh, nalarnya semakin berkembang. Kemudian pada pertemuan ketiga kemarin kita juga sudah sama-sama membahas bahwasanya dalam pembelajaran yang
berorientasi HOTS itu ada banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kaitannya dengan apa Bapak dan Ibu Guru kemarin? Yang pertama tentunya kaitannya dengan konsep pembelajaran yang diberikan kepada para peserta didik itu harus pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Kenapa menyenangkan? Karena dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara menyenangkan di dalam kelas, maka nantinya akan berimplikasi positif pada pengalaman bermakna yang didapatkan oleh para peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Kemudian, selain itu, menyenangkan dan bermakna, selain itu, Bapak dan Ibu Guru juga harus dapat kemarin ada critical thinking. Ya. Para peserta didik itu mereka sudah mampu untuk bersikap kritis, ya. Rasa ingin tahu mereka itu tinggi ya, dengan materi ajar, dengan konten pembelajaran yang diberikan kepada para peserta didik. Kemudian selain itu, pembelajaran yang berorientasi HOTS juga harus harus mengaitkan kaitannya dengan digital literasi atau literasi digital. Ya, jadi apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, produk teknologi yang ada, sehingga konteks materi yang diberikan itu sesuai dengan kondisi real, sesuai dengan apa yang memang dialami oleh para peserta didik. Kemudian ada beberapa jenis ini atau ada beberapa model pembelajaran yang biasanya model pembelajaran tersebut itu merupakan pembelajaran yang berorientasi HOTS. Boleh saja misalnya kita sebutkan ada problem based learning, ya. Kemudian ada project based learning, ya. Kemudian ada metode inquiry, ya. Ada blended learning dan lain sebagainya. Itu merupakan model-model pembelajaran yang dalam delivery-nya itu sudah masuk dalam kategori HOTS, higher order thinking skill. Ya, kenapa model-model pembelajaran tersebut itu masuk dalam kategori pembelajaran yang sudah berorientasi pada HOTS? Karena dalam delivery-nya tidak lagi hanya terpaku pada pemahaman saja. Ya, misalnya salah satu contoh dalam project base. Ya, dalam project base itu lebih kepada kemampuan Bapak dan Ibu Guru untuk memberikan satu project kepada para peserta didik. Dari proyek yang mereka kembangkan nanti itu yang kemudian dipresentasikan, itu yang kemudian nanti akan dijelaskan kepada Bapak dan Ibu Guru ketika proyek tersebut berakhir. Ya, dan untuk mengerjakan proyek tersebut tentunya tidak mudah. Ya, ada kerjasama, ya, kemudian ada peran Bapak dan Ibu Guru untuk mengarahkan agar tugas atau proyek yang diberikan itu sesuai dengan apa yang kita set ketika di awal memberikan proyek kepada para peserta didik. Kemudian selain itu, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kemarin kita juga sudah membahas kaitannya dengan contoh. Ya, contoh-contoh soal yang berorientasi HOTS. Ya, soal-soal HOTS tadi benar sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro Sugiono. Ya, kemudian yang disampaikan juga oleh Bapak dan Ibu Guru yang lainnya tadi, soal HOTS sekali lagi bukan pada tingkat kesulitan. Ya, tingkat kesulitan soal yang kita berikan kepada para peserta didik. Akan tetapi, bagaimana soal yang kita buat itu merangsang peserta didik untuk menumbuhkan atau meningkatkan penalaran mereka. Ya, jadi tidak hanya pada konteks pada level kognitif 1 dan 2, tapi sudah masuk pada level kognitif yang ketiga di tingkat penalarannya. Ya, itu yang tidak bosan-bosan saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu Guru semua. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas selain contoh HOTS, ada pilihan ganda dan juga ada uraian kemarin. Di dalam contoh soal pilihan ganda dan uraian, Bapak dan Ibu Guru, jadi kemarin ada pertanyaan dari Pak Ponirin, kalau tidak salah saya masih ingat, beliau menanyakan, oke, kalau misalnya contohnya IPA, sementara Pak Ponirin itu PJOK, jadi gimana caranya? Jadi sekali lagi, semua contoh yang diberikan, ya kemarin itu IPA, tinggal nanti dimodifikasi saja oleh Bapak dan Ibu Guru, diintegrasikan
ya, diintegrasikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Ketika misalnya Pak Hendro itu di bidang PPKN, maka bagaimana caranya soal-soal HOTS yang ada di mata pelajaran PPKN itu nanti tidak hanya pada menghafalkan undang-undang, ya, tidak hanya menghafalkan rambu-rambu dan lain sebagainya, akan tetapi mampu menganalisis, oke, aturan ini atau perundang-undangan ini, ya, norma-norma ini itu ada, itu kenapa, ya. Jadi silakan, iya, bisa dibuat seperti itu, ya. Kemudian begitu juga misalnya bagi yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ketika membuat soal HOTS, ya, bahasa Indonesia ketika membuat soal HOTS itu tidak langsung para peserta didik itu diminta untuk memahami terlebih dahulu soal yang diberikan, ya, karena seperti yang kita ketahui, guru bahasa Indonesia tentunya akan mampu membuat ragam soal yang di dalam soal atau pertanyaan tersebut nantinya membutuhkan kepekaan, ya, membutuhkan kecerdasan dari para peserta didik untuk memahami, oke, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari soal yang dibuat atau dari pertanyaan yang ditanyakan. Begitu juga untuk yang pelajaran agama, kemudian seni, ya. Seni juga itu dapat berupa membandingkan, ya, membandingkan, kemudian ada rekreasi, ya, bukan rekreasi pergi ke tempat wisata, akan tetapi menciptakan kembali. Nah, itu sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan atau pada soal yang berkaitan dengan higher order thinking skills. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua untuk review, ya, review dari hasil pertemuan kita di hari ketiga kemarin. Kemudian sekarang kita akan masuk pada topik baru. Topik baru kita itu adalah capaian pembelajaran. Ya, kemarin saya kalau tidak salah sudah mengingatkan 2 kali kepada Pak Sugara. Ya, Pak Sugara kemarin saya sudah ingatkan untuk mendata di SMP A, di kelas A ini semuanya apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau belum. Ya, dan mayoritas kemarin semua mengatakan bahwasanya masih menggunakan kurikulum yang 2013, ya, kurikulum darurat itu, ya, 2013, ya, kemudian masih belum ada yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi nantinya ketika mengerjakan LK, ya, ketika mengerjakan LK untuk hari keempat ini, khusus mengerjakannya nanti sesuai dengan yang ada pada kurikulum 2013. Jadi tidak sesuai dengan yang kurikulum Merdeka Belajar. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Jadi nanti akan ada 2 pilihan, ya. Kalau misalnya di sekolah Bapak dan Ibu guru itu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, maka silahkan pengerjaan lembar kerjanya itu nanti berorientasi pada kurikulum Merdeka Belajar. Akan tetapi kalau misalnya sekolah Bapak dan Ibu guru itu masih menetapkan kurikulum 2013, maka proses pengerjaan lembar kerja disesuaikan dengan panduan, disesuaikan dengan aturan yang ada pada kurikulum 2013. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, jadi saya akan ingatkan seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membahas topik baru kaitannya dengan capaian pembelajaran. Sebagai informasi, capaian pembelajaran ini adalah istilah yang muncul dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, berbeda halnya dalam kurikulum 2013. Kalau dalam kurikulum 2013 itu menggunakan apa? Menggunakan kompetensi. Halo Bapak dan Ibu guru. Suara saya kompetensi inti, kompetensi dasar, ya. Sementara kalau di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu menggunakan istilah capaian pembelajaran. Ya. Capaian pembelajaran. Oke, yang baru pertama kali saya lihat di sini ada Pak Heni. Oke, Pak Heni, silakan Pak Heni. Capaian pembelajaran menurut Pak Heni itu seperti apa? Pak Heni, silakan. Pak Heni, halo Pak.
Pak Heni, halo. Maaf Bapak, mungkin keliru Bapak. Bu Sebenarnya Heni. Ibu Heni ya, beliaunya Iya. sedang keluar. Terus ada yang di depan kamera. Oke, berbeda berarti. Kalau begitu saya akan meminta Bu Desi Ika Setiawati. Silakan Bu Desi Ika Setiawati. Bu Desi. Capaian pembelajaran. Silakan Ibu. Capaian pembelajaran itu apa menurut Ibu Desi? Kemudian konsepnya seperti apa? Silakan Bu Desi. Sorry Pak, lupa open mic. Iya, jadi menurut saya capaian pembelajaran itu adalah apa yang telah dikerjakan oleh seorang guru dengan setelah menerapkan strategi pembelajaran dan mendapatkan hasil, maka itu adalah capaian pembelajaran yang akan diraih dari hasil analisis yang sudah selesai dilakukan gitu. Oke. Saya rasa itu Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Desi Ika. Selanjutnya Pak Mulyanto. Silakan Pak Mulyanto, capaian pembelajaran Pak, silakan. Menurut saya capaian pembelajaran itu, jadi apa yang kita ajarkan itu, baik melihat kurikulum maupun tidak, artinya disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik dalam menyelesaikan semua tugas dan soal-soal yang kita berikan. Jadi tidak perlu memaksakan, harus sesuai dengan kurikulum. Nah, seperti itu Pak. Kita telepon ulang. Oke, mohon maaf suaranya Pak Mulyanto itu lebih kencang suara back sound-nya ya. Jadi ini bisa diulang Pak. Mohon maaf Pak. Boleh dimasukin tapi saya telepon ya sebentar. Nih, oke ya. Pak, maaf nih di ruang guru jadi rame. Oke. Kalau begitu kita ke Ibu Irmawati, silakan Bu Irmawati. Silakan Bu Irmawati. Saya Pak. Bu Irmawati. Mungkin Bu Irma ini Pak sedang rapat, kemarin dia titip pesan katanya kalau misalnya ini dipanggil takutnya dia lagi nggak konsen, dia lagi rapat dengan yayasan Pak. Oke, silakan Pak Ponirin kalau gitu. Pak Ponirin tadi sepertinya. Silakan Ya, Pak Ponirin. Gimana capaian Pak? pembelajaran menurut saya itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Jawabannya ini sekali ya. Jawabannya textbook sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak ya, Pak Ponirin. Luar biasa. Satu lagi kita akan minta pendapatnya Bu EN. Bu EN sepertinya sudah resen dari tadi. Silakan Bu EN. Dua. Sama Pak. Ya, jadi karena ini sama dengan KD di kurikulum 13 ya. Berarti apa yang diharapkan terhadap peserta didik setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Apa yang diharapkan, yang diinginkan, yang dapat dilakukan oleh peserta didik mampu atau tidak pada kompetisi itu. Setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu EN. Jadi silakan saya Pak, boleh. Oke, sebentar. Saya boleh Pak. Siap, Pak Hendro dulu, nanti setelah Pak Hendro baru ke Bu Ina. Silakan Pak Hendro. Ya. Terima kasih Pak dosen. Silakan. Saya sudah membaca kemarin itu yang CAP, yang terakhir bacanya terima kasih. Nah, bacanya terima kasih. Yang tengah tuh blank, saya juga nggak bisa juga memahami. Nah, memang harus kuliah di sini bisa nanti mengerti. Jadi menurut saya capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan. Jadi pencapaian kompetensi yang diharapkan sesuai dengan capaian atau yang diharapkan daripada coach ini gitu. Itu saja. Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya silakan Bu Ina. Silakan Bu Ina. Ya Pak. Kalau menurut saya capaian pembelajaran itu kita mau menentukan standar kualifikasi ya Pak ya. Jadi
sekaligus ada pergeseran yang orientasinya awalnya guru, teacher sebagai center. Nah, itu sekarang digeser menjadi pusatnya adalah studentnya gitu, si siswa. Kita mau mengubah pola berpikir kita supaya orientasi kita ketika mendidik atau mengajar itu tidak lagi si gurunya yang menguasai, tetapi lebih kepada bagaimana siswa supaya bisa lebih aktif gitu. Jadi kita mencoba untuk menentukan standar kualifikasinya gitu. Berikut dengan mengubah metode atau cara kita mengajar. Barangkali itu ya Pak menurut saya. Karena konsepnya kan belajar merdeka. Jadi ya karena kemerdekaan siswa itu silahkan dia mau menggunakan apa itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Ina. Inilah yang saya harapkan bagi Bapak, Ibu guru yang lainnya, mudah-mudahan sudah mulai terbuka kaitannya dengan Merdeka Belajar seperti yang dikemukakan oleh Bu Ina tadi. Ya, jadi sudah mulai ada pemikiran bahwasanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu yang menjadi tujuan utama kita adalah para peserta didik, mereka harus bisa apa, ya, dengan cara bagaimana sesuai dengan apa yang mereka senangi, sesuai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Sehingga tidak lagi masuk ke kelasnya Pak Leonard itu mereka, aduh kita belajar ini lagi, kita melakukan ini lagi. Ya, jadi harapannya setiap kali masuk di kelas Pak Leonard, saya tidak sabar untuk masuk ke kelasnya Pak Leonard. Ada hal baru tiap beliau menyampaikan pembelajaran. Nah, jadi sampai seperti itu sehingga para peserta didik itu akan selalu menjadi para peserta didik yang merindukan untuk datang ke kelas, untuk bertemu dengan sosok-sosok guru yang mereka banggakan. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Silakan, adakah yang lainnya? Oh iya, mohon maaf tadi Bu Heni, tadi saya memanggil Pak Heni tadi ya. Karena tadi yang duduk di kursinya Ibu tadi ada bapak-bapak. Ada lagi yang lain? Oke, silakan ya, Pak Arsudin. Ya, Bapak, bagaimana? Silakan. Terima kasih Pak Sofyan ya. Kalau menurut saya capaian pelajaran itu apa-apa yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan kemampuannya, apa yang dilihat, apa yang dialami oleh mereka yang sudah dibatasi oleh kurikulum gitu Pak ya. Jadi apa yang mereka capai dan kita lihat apakah sudah 100% mereka menguasai, apakah 80% ataukah di bawah itu. Terima kasih, itu saja Pak Sofyan. Oke, terima kasih luar biasa Pak Arsudin. Nah, Pak Arsudin nanti menjawab sesuai dengan membaca capaian pembelajaran ini. Oke, terima kasih banyak ya Pak Arsudin. Silakan yang lainnya ada lagi atau sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita langsung ke bahan tayang atau kita langsung ke PowerPoint-nya. Ada lagi Bapak Ibu guru? Silakan. Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, saya mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu guru semua. Sudah terlihat? Ya, terlihat Pak. Sudah Pak. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, fokus kita pada hari ini kaitannya dengan capaian pembelajaran. Ya. Jadi untuk memahami kaitannya dengan capaian pembelajaran, maka kita harus melakukan proses analisis pembelajaran kaitannya dengan peta capaian pembelajaran. Ya, itu untuk mengetahui capaian pembelajaran yang ada dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di ruang kelas masing-masing. Ya, peta kompetensi. Ketika kita berbicara kaitannya dengan peta kompetensi ini apa, Bapak dan Ibu guru? Ada yang tahu peta kompetensi? Silakan, Bapak dan Ibu guru, peta kompetensi seperti apa? Mohon izin menjawab, Pak. Silakan, Bu. Kalau menurut saya peta kompetensi itu semacam gambaran, panduan, kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Oke, tepat sekali. Yang lain silakan, ada Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan peta kompetensi. Jangan hanya peta dunia saja Bapak dan Ibu guru ya, tapi ada peta kompetensi di sini. Silakan. Peta kompetensi itu apa?
Saya, Pak. Oke, silakan Ibu Ina. Fungsinya kan untuk kita bisa membandingkan ya tingkat keterampilan itu seperti apa. Jadi kita petakan supaya kita bisa lihat polanya. Kalau dengan dipetakan kita bisa tahu kekurangan dan kelebihannya di mana. Terus kita bisa lihat sampai pada saat melakukannya itu biar kelihatan biar lebih efektif dan efisien gitu. Maka kita perlu sekali pemetaan kompetensi ini. Gitu Pak, menurut saya. Terima Semoga kasih betul. banyak. Ya. Tepat, tidak ada yang salah. Silakan Pak Hendro, bagaimana Pak Hendro? Menurut saya peta kompetensi adalah prosedur kali Pak ya, prosedur. Jadi prosedur dari A sampai Z yang mana yang harus dicapai, kompetensi secara hierarki mungkin begitu Pak. Tahapan-tahapan lah namanya. Terima kasih banyak Pak Hendro, ini terlihat sudah membaca file ini ya. Jadi sudah tahu peta kompetensi kaitannya dengan prosedur, hierarki, tahapan-tahapan proses dalam ini ya. Oke. Yang lain silakan setelah Pak Hendro, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Selain Pak Hendro ada lagi yang lain? Pak. Oke, silakan Pak Arsudin. Ya, kalau menurut saya Pak, peta kompetensi ini adalah batasan-batasan yang kita ajarkan kepada siswa dan apa-apa yang akan dicapai oleh siswa sehingga tidak keluar daripada konteks yang kita ajarkan. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan kaitannya dengan peta kompetensi itu sekali lagi jawaban dari Bapak dan Ibu guru semua itu tadi itu sudah tepat semuanya. Kenapa saya mengatakan tepat? Karena sekali lagi yang dinamakan dengan peta kompetensi ini merupakan diagnosa kaitannya dengan tahapan, kaitannya dengan prosedur ketika kita akan memberikan proses pembelajaran kepada para peserta didik. Tingkat kemampuan mereka itu jenjangnya seperti apa? Pada level apa? Ya, pengetahuan mereka, tingkat ya, pemahaman mereka itu ada di dalam peta kompetensi. Ya, tadi Pak Hendro menyatakan ada hierarki di sana, hierarki ada tingkatannya di sana. Ya, ini yang dimaksud dengan peta kompetensi. Ya, kemudian di sini dalam tahapan untuk mengetahui atau dalam tahapan untuk menentukan capaian pembelajaran, di sini ada kaitannya dengan analisis pembelajaran. Ya, analisis pembelajaran di sini proses menjabarkan kemampuan atau perilaku atau kompetensi capaian pembelajaran ya CPMP mata pelajaran di sini menjadi kemampuan, perilaku, kompetensi, subcapaian pembelajaran mata pelajaran dan subcapaian pembelajaran sub CPMP ya. Jadi ada CPMP kemudian menjadi sub CPMP. Ya, jadi logis dan sistematis. Ya, di sini bisa kita lihat untuk capaian pembelajarannya proses menjabarkan kemampuan atau perilaku atau kompetensi ketika kita masukkan atau ketika kita buat menjadi sub ya sub capaian pembelajaran mata pelajaran atau sub CPMP di sini menjadi kemampuan atau perilaku atau kompetensi. Ya. Ini untuk yang analisis pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, jadi harus jelas capaian pembelajarannya. Misalnya seperti yang ini contoh kemarin kaitannya dengan para siswa atau para peserta didik misalnya memahami kaitannya dengan sistem pencernaan kemarin ya. Sistem pencernaan kemudian ketika kita masukkan misalnya dalam subcapaian pembelajarannya maka bagian yang ada pada materi tersebut itu kita masukkan pada subcapaiannya. Logis dan sistematis. Di sini ada kemampuan, ada perilaku, kemudian juga ada kompetensi ya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian manfaatnya, manfaat dilakukannya analisis pembelajaran, tadi sudah saya kemukakan di awal, mengidentifikasi semua kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Ini merupakan tahapan diagnosis, tadi saya bilang, ada diagnosa. Ya. Ada kompetensi-kompetensi seperti apakah yang harus
dipahami, harus dikuasai oleh para peserta didik. Untuk mengetahui ini semua, maka kita di awal harus melakukan kaitannya dengan mengetahui, oke, taraf kemampuan, taraf kompetensi siswa itu ada pada level A, ada pada level B, ada pada level C. Sehingga ketika kita memberikan proses pembelajaran, ketika proses delivery of content ya kepada para peserta didik, kita tahu pada bagian mana yang akan kita berikan kepada para peserta ini ya, peserta didik kita. Kemudian manfaat analisis pembelajaran berikutnya menentukan urutan pelaksanaan pembelajaran. Ya, ini jelas ya, jelas dengan analisis pembelajaran kita tahu pelaksanaan pembelajaran itu urutannya seperti apa. Ya, jadi tidak random, tidak secara acak, akan tetapi sudah sesuai dengan hasil identifikasi kita, maka proses pembelajaran nantinya akan berlangsung dengan tahapan, dengan prosedur dari A sampai Z. Ya, dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, tahapan evaluasi sampai dengan tahapan refleksinya. Kemudian di sini manfaat analisis pembelajaran dijelaskan menentukan titik awal proses pembelajaran melalui penentuan perilaku atau kompetensi awal peserta didik. Ya, titik awal ini juga bisa kita namakan prior knowledge of the students, istilahnya. Ya, jadi ini merupakan pengetahuan awal yang dimiliki oleh para peserta didik. Ketika kita sudah memahami, background mereka, pengetahuan awal mereka itu ada pada level A. Maka kita bisa mulai memberikan stimulan yang kaitannya dengan level A untuk naik pada tingkatan yang berikutnya. Ya, ini untuk yang manfaat analisis pembelajaran. Kemudian di sini dijelaskan juga kaitannya dengan struktur ya. Di sini ada hierarchical, kemudian ada procedural, kemudian ada clustering atau pengelompokan, dan ada kombinasi. Ya, kalau yang hierarchical di sini berarti ada hierarki, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, kemudian kalau yang procedural di sini berarti ada tahapan-tahapan, ya, ada bagian-bagian dalam tahapan analisis pembelajaran. Kemudian berikutnya ada clustering, ada pengelompokan. Ya, kita berupaya untuk membuat pengelompokan grup-grup sesuai dengan tingkat kompetensi masing-masing. Kemudian ada juga kombinasi. Ya, kombinasi di sini bisa dilakukan dengan clustering, kemudian dikombinasi juga dengan struktur yang lainnya. Ya. Kemudian ini merupakan contoh ininya. Halo Bapak dan Ibu Guru, masih menyimak? Masih, Pak. Oke, karena tidak ada suara sama sekali. Khawatirnya masing-masing ini sudah tertidur ya. Ngantuk tidur. Oke, udah ngantuk tertidur. Ini contoh yang apa Bapak dan Ibu Guru di sini? Di sini ada susunan beberapa kompetensi, di mana satu atau beberapa kompetensi menjadi prasyarat bagi kompetensi. Ya, ada vertikal bersyarat kemampuan belajar. Di sini mahasiswa harusnya siswa tetap atau meningkat, urutan belajarnya meningkat. Ya. Kemudian di sini ada dimulai dengan menjelaskan angka, kemudian masuk ke dalam tahapan menggunakan operasi aljabar sampai dengan menggunakan operasi integral. Ya, jadi tahapannya itu mulai dari 1, 2, dan 3 atau tingkatannya. Ini yang dimaksudkan dengan yang tadi di awal adalah hierarchical. Ini berarti kalau kita lihat, ini ada pada mata pelajaran apa Bapak dan Ibu Guru semua? Ada operasi integral, ada aljabar, ada matematika. Matematika, Pak. Ya, jadi ini bukan pada mata pelajaran agama ya Bapak dan Ibu Guru semua ya. Tapi ini ada dalam mata pelajaran matematika. Ya, jadi dimulai dengan pertama adalah pada menjelaskan angka, itu tahapan dasar, tahapan awalnya. Kemudian tahapan berikutnya, ya tingkatan berikutnya ada menggunakan operasi aljabar. Kemudian tahapan yang lebih expertnya lagi, tingkatan yang tingginya lagi adalah menggunakan operasi integral. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya,
Bapak dan Ibu guru, di sini kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan satu rangkaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, tetapi antar kompetensi tersebut tidak menjadi prasyarat untuk kompetensi lainnya. Ini berarti pada jenis yang keberapa Bapak dan Ibu guru dari yang kedua tadi? Ini jenis yang apa? Prosedural. Oke, prosedural. Ya. Di sini dicontohkan yang tahapan pertama terampil mengendarai sepeda motor, ya. Kemudian berikutnya terampil mengendarai motor. Kemudian berikutnya terampil mengendarai mobil, ya. Berarti kaitannya dengan satu di sini ini merupakan kompetensi prosedural. Ya, kompetensi awalnya di sini. Maksudnya yang pertama kali dikuasai oleh para peserta didik di sini adalah misalnya terampil mengendarai sepeda, ya. Kemudian dia untuk tahapan prosedur yang keduanya ada terampil mengendarai motor, kemudian yang terakhir adalah terampil mengendarai mobil. Ini sesuai dengan penjelasan yang disebutkan di sini, kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan satu rangkaian pelaksanaan kegiatan, tetapi antar kompetensi tersebut tidak menjadi prasyarat untuk kompetensi lainnya. Jadi, ketika Bapak dan Ibu guru atau ketika peserta didik terampil mengendarai motor, belum tentu siswa tersebut itu bisa mengendarai sepeda. Belum tentu juga bisa mengendarai mobil. Ya. Jadi masing-masing tidak menjadi prasyarat di sini. Ya. Tidak syarat urutan kemampuan belajar tetap atau meningkat dari mudah ke sulit. Ya. Kalau kita lihat dari tingkat kesulitannya, tentunya yang paling sulit ini apa Bapak dan Ibu guru? Ya. Mengendarai mobil. Mengendarai mobil. Oke. Sebenarnya untuk kaitannya ini tuh tergantung dari masing-masing yang menjawab. Kalau yang sudah biasa kebut-kebutan menggunakan mobil seperti Pak Arsudin mungkin lebih gampang mengendarai mobil daripada mengendarai motor, karena kalau mengendarai motor tidak bisa kebut-kebutan gitu ya Pak Arsudin ya. Oke, di sini dijelaskan urutan ada yang bisa belajar. motor tapi nggak bisa sepeda juga ada, Pak. Iya, kan makanya saya bilang tadi Bu, banyak yang berbeda. Jadi ada yang bisa motor, nggak bisa sepeda, ada yang nggak bisa sepeda, nggak bisa motor, tapi bisa juga bawa mobil, bisa menyetir, gitu ya. Di sini dijelaskan urutan belajar tidak mengikat. Ya, ini untuk yang kedua Bapak dan Ibu guru. Kemudian untuk yang ketiga tadi apa Bapak dan Ibu guru semua? Klaster atau pengelompokan. Klaster atau pengelompokan. Di sini dijelaskan beberapa kemampuan yang satu dengan lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya. Ya. Jadi ini masih dalam satu dalam satu apa Bapak dan Ibu guru semua namanya? Dalam satu apa? Dalam satu satuan, dalam satu lingkup ya. Satu kelompok, satu lingkup. Biasanya dalam satu lingkup materi. Ya, di sini dijelaskan ya, terampil mengemudi, kemudian ada menjelaskan rambu dan marka jalan, kemudian menjelaskan undang-undang lalu lintas ya. Kesemuanya ini kalau kita lihat masuk dalam kegiatan apa atau lingkup apa Bapak dan Ibu guru? Kompetensi apa ini semuanya? Terampil mengemudi mobil, menjelaskan undang-undang lalu lintas, menjelaskan rambu dan marka jalan. Ini berarti apa? Berkendara dengan baik. Mematuhi aturan lalu lintas. Mematuhi aturan lalu lintas. Oke, apa lagi yang lainnya? Silakan. Tertib berkendara di jalan. Tertib berkendara di jalan. Oke, selain tertib berkendara di jalan, apa lagi Bapak Ibu? Silakan. Syarat menjadi seorang pengemudi mobil. Syarat menjadi seorang pengemudi mobil. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu guru semua. Syarat dapat SIM, Pak. Syarat dapat SIM. Oke, luar biasa. Enggak juga, Bu. Enggak juga. Oke. Bisa nembak, Bu. Bisa nembak. Bisa nembak. Wah, ketahuan ini Bu Sari ini sering nembak sepertinya. SIM-nya nembak.
Okay. Baru habis nembak SIM tadi, Pak. Okay. Ini direkam, Bu, ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu guru semua, di sini dijelaskan ya beberapa kemampuan yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya. Jadi kesemuanya ini ya, kesemuanya ini menunjang untuk kita apa? Untuk kita apa Bapak dan Ibu guru semua? Untuk kita dapat dinyatakan sebagai seorang yang sah atau cocok untuk apa? Cocok untuk mengendarai mobil. Mobil ya. Jadi kita harus terampil, itu pastinya yang pertama. Kemudian ketika akan tapi ini kontra ya, kontra dengan yang disampaikan Bu Sari tadi ya. Ketika kita akan mengendarai mobil, tentunya kita harus menjelaskan kaitannya dengan undang-undang lalu lintas ketika kita membuat SIM. Kemudian menjelaskan rambu dan marka jalan. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di sini dikatakan juga kalau berkelompok tidak bersyarat, kemampuan belajar setingkat, tingkat kesulitan belajar setara ya. Jadi belajar mengemudikan mobil, kemudian mempelajari kaitannya dengan undang-undang lalu lintas, kemudian mempelajari kaitannya dengan rambu dan marka jalan. Di sini dikatakan kemampuan belajar yang setingkat ya, tingkat kesulitannya belajar setara ya, urutan belajarnya itu bebas ya. Tapi yang tidak sesuai itu apa Bapak dan Ibu guru? Ketika kita ingin mengemudi mobil, belajar mengemudi mobil, kemudian mempelajari kaitannya dengan lalu lintas, sudah mampu menjelaskan rambu dan marka jalan, akan tetapi mobilnya belum ada. Itu yang tidak ini ya Bapak dan Ibu guru semua. Naik Grab saja Pak, naik Grab. Oh iya, naik Grab saja. Naik Grab saja ya. Oke, ini untuk tipe yang ketiga. Oke, kemudian di sini untuk yang contoh apa Bapak dan Ibu guru semua? Contoh apa? Contoh yang oke, di sini dijelaskan ya, menjelaskan cara pembuatan mentega, menjelaskan cara pembuatan keju cheddar, menjelaskan cara pembuatan susu kental, menjelaskan cara pembuatan susu bubuk. Ya, ini semua menjelaskan cara pengolahan susu segar. Ya, jadi hal ini Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan menjelaskan cara pengolahan susu segar 1, 2, 3, dan 4 ini masuk dalam kelompok clustering itu kenapa kira-kira? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu guru semua. Karena mempunyai cara yang berbeda-beda, Pak. Oke, karena mempunyai cara yang berbeda-beda. Oke, silakan yang lainnya. Caranya sama. Terbuat dari susu. Terbuat dari susu. Oke, yang lainnya silakan. Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Satu ras, Pak. Satu ras. Oke. Oke, satu ras. Satu. Tidak ada ketergantungan, tapi saling menunjang, Pak. Oke, itu luar biasa. Tidak ada ketergantungan. Produknya dari bahan yang sama, Pak. Oke, bahan yang dipergunakan sama. Yang lainnya silakan Bapak dan Ibu. Ya, sama. Hasil pengolahan susu. Oke. Jadi ini merupakan contoh pengelompokan atau clustering ya. Di bawahnya ini bisa dilihat 1, 2, 3, dan 4 itu tidak harus berurutan. Ya, jadi bisa mulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. Semuanya ini bukan merupakan tahapan yang menyatu. Ya, tahapan yang terikat satu sama lain tidak. Akan tetapi ini bebas. Mulai dari mana saja terlebih dahulu, silakan. Ini setara. Ya, ini setara atau sama merupakan kaitannya dengan pengolahan susu segar. Ya, begitu ya Pak Sugara, Bapak dan Ibu guru lainnya. Ya. Bahan dasar sama, harga juga beda. Ya, benar. Oke. Kemudian, ini untuk beberapa kemampuan yang susunannya terdiri dari bentuk hierarkikal, prosedural, maupun pengelompokan. Kalau untuk yang prosedural, ya seperti ini Bapak dan Ibu guru, ininya ada tahapan-tahapannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, clustering juga, ya. Di sini yang dimasukkan 2, 3, 4. Silakan, siapa yang akan mencoba prosedural dan clustering? Kemampuan yang susunannya terdiri dari bentuk hierarki,
prosedural maupun pengelompokan. Silakan. Siapa Bapak dan Ibu Guru yang akan mencoba? Pak Mul. Ya, silakan Pak Mul. Bagaimana Pak? Ya, kebetulan saya mengajar seni budaya. Jadi untuk prosedural dalam bernyanyi, mereka yang pertama itu dalam posisi bernyanyi harus bersikap berdiri tegap. Kemudian yang kedua, posisi badan tidak terlalu membungkuk ke depan. Ya. Yang ketiga dalam prosedural bernyanyi yaitu mengolah pernafasan dengan baik menggunakan pernafasan diafragma. Nah, kemudian yang keempat, bernyanyi harus menguasai lirik lagu yang akan dinyanyikan. Seperti itu, Pak. Itu untuk yang clusteringnya. Ketika kemudian yang ke ini 3 tadi kita masukkan ke prosedural, silakan Pak. Apa kira-kira? Yang ketiga tadi kalau masih ingat Bapak, silakan. Halo Pak Mulyanto? Iya Pak. Silakan. Naik lagi ke atas Pak. Dari poin 3 ke 5. Silakan. Dari poin 3 ke 5. Ya. Ya secara prosedural bahwa dalam bernyanyi itu anak harus tahu dinamik dan temponya. Sehingga lagu yang dinyanyikan itu harus benar-benar baik gitu Pak. Oke. Oke, kemudian yang ke-6? Yang ke-6 setelah dia menguasai lagu dengan tempo dan dinamik dengan baik, tentunya siswa itu akan bernyanyi dengan perasaan yang dimiliki untuk menguasai lagu yang dinyanyikan tadi. Oke. Kemudian ke-7? Sudah ada perasaan, sudah ada feeling di 6. Kemudian ke-7 gimana? Silakan. Yang ke-7 dengan penyanyi yang baik tentunya dia akan memiliki sikap dan pola bernyanyi sesuai dengan ambitus suara atau jangkauan suaranya. Oke. Kemudian yang terakhir, puncaknya di 8 apa? Silakan. Monitoring apa? Ada jadwal sih. Dan sesuai dengan nada-nada yang kan ada nada dasar. Oke. Puncaknya di 8 itu apa? Silakan. 7 doang. Silakan. Pak Mul. Pak Mul, satu lagi silakan, Pak. Pak Mul. Pak Mulnya kemana, Pak Mul? Pak Mul, halo Pak. Yang ke-8 mungkin menikmati Pak lagu itu Pak. Yang ke-8 menikmati lagu itu. Oke. Ponirin itu Pak. Iya. Oke. Menyanyikan lagu dengan baik kali Pak. Menyanyikan lagu dengan baik. Oke. Bidangnya Pak Ponirin itu Pak. Ya. Silakan berikutnya yang akan mencoba siapa Bapak Ibu? Silakan. Bu Sari, Pak. Siapa yang akan mencoba? Boleh, saya Pak. Oke, silakan Bu Sari. Ya, mungkin di sini berkaitan dengan mata pelajaran saya kali Pak ya. Iya, jangan mata pelajaran Pak Ponirin diambil ya. Silakan sesuaikan dengan mata pelajaran Ibu. Silakan. Bu Sari bisa juga Pak. Silakan. Tenang Pak. Sama-sama deh Pak. Satu SMP tuh Pak. Ketemu saya Pak Ponirin Pak. Oke. Silakan Bu Sari. Baik, mungkin di sini saya tujuannya yaitu agar siswa dapat tujuan utama dulu ya Pak ya. Silakan. Yang paling tinggi itu siswa dapat menentukan mencari luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Mungkin saya ambil contoh itu contohnya tabung ya Pak. Nah, untuk yang pertama artinya mereka dasarnya dulu yaitu bilangan. Harus tahu dulu tentang bilangan, kemudian naik ke posisi yang kedua, mereka dapat menghitung maksudnya di sini dapat menggunakan operasi bilangan, dulu. Kemudian sebelum 2 ada 3 dan 4, maksud saya di sini ada posisi kembali Pak sebenarnya. Mereka harus tahu dulu cara menghitung
luas bidang datar, luas keliling bidang datar, baru nantinya akan naik lagi ke posisi 5, yaitu mohon maaf, di posisi kelima ini sudah menghitung luas bidang datar seperti lingkaran yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung tadi. Jadi di 5, 6, dan 7 itu misalnya luas lingkaran, kemudian keliling lingkaran, itu, dan hal yang berkaitan dengan lingkaran. Bisa juga karena tabung itu juga berkaitan dengan selimutnya itu adalah persegi panjang, jadi di sini luas dan keliling persegi panjang. Dan selanjutnya akan menunjuk puncaknya, yaitu dapat menghitung luas permukaan dan volume tabung. Jadi seperti itu, Pak. Oke, sistematis sekali. Terima kasih banyak, Kak. Bu Sari. Silakan berikutnya yang mau mencoba, Bapak Ibu Guru, siapa yang lainnya? Bu Widya katanya, Pak. Oh, Bu Widya. Silakan, Bu Widya. Bu Widya. Bu Widya, silakan. Saya ada, Pak. Saya duluan, Pak, ya. Oh iya, silakan. Bu Komaria duluan yang lebih merespon. Silakan. Mengenai pengukuran panjang yang nomor 1. Oke. Nah, yang nomor 2 dan 3 dan 4, panjang itu bisa pakai penggaris, bisa pakai meteran, bisa pakai mikrometer atau jangka sorong. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah. Nah, yang kelimanya itu prosedurnya. Sebentar Ibu, mungkin clusteringnya 2, 3, 4 berarti pada apa? Kelompok apa itu? Ya. Nah, gitu, coba. Iya, ada penggaris. Ya. Kelompoknya ada pakai penggaris alatnya ya. Kelompok alat ada penggaris. Iya, kelompok alat. Oke, Bu. Kelompok alat ya. Ke yang 5. Nah, terus yang kelimanya prosedurnya, tata caranya. Kalau pakai garisan caranya bagaimana? Kalau pakai meteran caranya bagaimana? Kalau pakai jangka sorong bagaimana? Nah, yang ke-8 hasilnya siswa dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan ketiga alat tersebut. Oke, luar biasa. Dari tadi nih orang hitung-hitungan semua ini yang memberikan. Silakan coba ini orang bahasa mana nih? Orang agama mana nih? Silakan Bapak dari Ibu Guru, silakan. Terima kasih Bu Komaria. Orang bahasa tadi Bu Widya tuh, Pak. Oh ya Bu Widya, tapi belum. Iya, Bapak. Ya, silakan Bu Widya. Berkaitan dengan materi bahasa Indonesia, saya akan mencoba untuk mengambil materi membuat cerpen ya Pak ya. Ya silakan. Buat novel juga tidak apa-apa Bu. Silakan. Ya. Silakan. Jadi nomor 1 saya membuat cerpen. Berarti untuk nomor 2 itu dalam membuat cerpen itu pertama menentukan topik, kemudian tema atau gagasan utama, kemudian setelah bisa menentukan tema atau topiknya, itu mengembangkan atau membuat kerangka tulisan, membuat kerangka sehingga nanti dalam pengembangannya akan lebih mudah. Setelah mengembangkan dalam kerangka, kemudian masuk yang prosedural itu mengembangkan sudah untuk dengan pemilihan kalimat gitu ya Pak ya. Kemudian yang ke-6 dari pemilihan kata nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf di situ, sehingga akan nanti ketika sudah menjadi sebuah paragraf yang padu, nanti hasil akhirnya akan menjadi sebuah cerita yang utuh. Itu Pak yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih banyak ya Bu Widya. Silakan yang Pak Hendro sepertinya sudah dari tadi. Oh iya, siap. Silakan Pak Hendro Siono. Siap Pak. Izin prosedural ini tadi dari yang saya belum bisa lihat. Satu ya, tentang norma atau aturan, Pak. Di PPKN itu ada norma atau aturan. Aturan itu kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada agama, norma adat, norma susila, norma kesopanan, norma hukum. Ya. Kemudian selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi hukum. Nah, perbedaan antara hukum dan undang-undang. Jadi perbedaan antara hukum dan undang-undang. Kemudian yang endingnya nanti bagaimana siswa akan menjadi warga negara yang tertib hukum atau sadar hukum. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Hendro Siono. Tidak perlu langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi langsung menjelaskan semuanya. Oke, luar biasa ya. Berikutnya yang saya penasaran untuk yang guru BK. Oke, silakan bagaimana guru BK? Yang guru BK tadi, Bu siapa tadi ya? Bu EM guru BK ya, kalau tidak salah. Bukan Pak, bahasa Indonesia. Oh iya, bukan. Yang guru BK tadi siapa ya? Bu Ira. Oh iya, Bu Ira sebagai guru BK silakan. Saya penasaran seperti apa. Kalau untuk yang guru BK seperti apa silakan. Bu Ira, silakan Bu Ira. Baik, terima kasih Bapak. Panggilnya kakak. Saya lagi. Panggilnya kakak. Silakan. Baik kakak. Mohon maaf, saya biasa manggilnya Kak Hendro. Oh, Kak Hendro. Betul Pak. Kegiatan pramuka Pak. Oh iya, berarti pembina ya. Dasar Dharma Pramuka berarti ya Pak Hendro Siono ya. Kak Hendro mah ngelotok banget tuh Dasar Dharma Pramuka. Iya, silakan Bu Ira. Baik, terima kasih. Kalau di BK, kegiatan seperti ini kaitannya dengan ketika kita akan memberikan materi misalnya di kelas, begitu, itu secara klasikal. Kemudian dari situ kita juga bisa melihat kesulitan anak di bidang pelajaran, dan kita memang kerjasama dengan guru mapel, dengan wali kelas, gitu. Itu nanti kita kelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan, kemudian kita berikan treatment atau konseling itu secara kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi memang kalau sudah diberikan secara klasikal, kemudian kita tahu yang mana begitu, nah kita kelompokkan dari misalnya kelas 9, ada 3 kelas. Nanti kita kelompokkan, ini anak yang kurang di bidang mata pelajaran ini, kita kerjasama dengan guru mata pelajaran misalnya matematika atau IPA, bahasa Indonesia, begitu. Kemudian kita lakukan treatment. Setelah itu, jika ada yang diperlukan konseling, kemudian kita lakukan konseling. Konseling pun ada yang individu, ada yang kelompok. Begitu Pak. Oke. Jadi puncaknya nanti apa nih kalau yang guru BK, Bu Ira? Ya, tetap kalau kita melakukan konseling itu kan tetap keputusan ada di peserta didik ya. Bukan kita yang menentukan, kita hanya memberikan arahan. Sebelumnya memang kita sudah punya appointment, begitu. Jadi tetap kita minta untuk jujur, terus dia bisa mengemukakan dengan baik. Nanti hasilnya kita minta tujuan kamu apa. Kan kalau dari sekolah belajar yang seperti ini. Kalau sudah seperti itu ya sesuai dengan keinginan si anak, begitu. Sesuai dengan pendidikan tentunya. Kriteria di sekolah. Seperti itu Bapak. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu Ira. Sepertinya kita butuh guru BK lagi. Ada guru BK lainnya kalau tidak salah. Yang lain siapa? Bapak Ibu guru BK lainnya? Ada sepertinya. Iya, siapa selain Bu Ira? Silakan. Yang guru BK, Bapak Ibu? Pak Ponirin?
Guru BK bukan? Guru PJOK. Merangkap. Merangkap. Nah, itu ada. Oke, silakan. Bukan, Mbak, bohong, Pak. Bohong, Pak. Pak Munir mah guru gerak-gerak ya, guru PJOK. Oke. Kalau gitu kita tadi sudah ada PPKN, sudah ada matematika, yang IPA juga udah di contohnya. Yang belum ini seni sudah. Yang belum bahasa Inggris. Oke. Silakan bahasa Inggris. Miss siapa tadi itu? Miss Derlina kalau Derlina. Silakan. Yang bahasa Inggris. Silakan. Biar kebagian semua. Iya, biar kebagian semua mata pelajaran. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Kalau salah jangan diinian Pak ya, kita koreksi. Tidak Pak. ada yang Kalau salah. menurut Benar saya semua. sih Pak, kalau nomor 1 dari bahasa Inggris, misalnya sih kita ambil dari teks recount teks ya Pak ya, teks pengalaman. Yang pertama nomor 1 di situ peserta didik mungkin harus memahami tata bahasanya dulu, masalah peristiwanya di situ kan menggunakan nanti kata kerja kedua gitu. Dan di langkah yang berikutnya baru dia di nomor 2 dia menentukan introduksinya dulu, cerita pengalaman apa gitu, baru di ketiganya dia menceritakan peristiwanya apa dengan memasukkan tata bahasanya gitu ya. Terus yang keempatnya itu mungkin nanti menentukan rekamnya, hasil ending ceritanya. Dan di prosedurnya itu di yang kelima dia mampu menentukan mana tuh langkah-langkah yang pertamanya dari pembuatan teks proseduralnya. Bukan dari teks recount-nya. Di keenamnya anak sudah membuat teksnya dengan benar dan sudah bisa mengaplikasikan dari struktur kalimat yang tepat dengan menggunakan unsur kalimat past tense, dari subjeknya, dari keterangan waktunya. Itu Pak. Oke. Kemudian puncaknya. Puncaknya siswa sudah bisa menceritakan cerita pengalamannya dengan benar. Oke. Itu ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya Miss Derlina, first of all, when we talk about clustering, it should be the same. It should be equal on it. You can call the procedural here starting with introductions. How that we can create the become text. Ya, seperti itu ya. Jadi ada terbalik tadi. Gitu ya, Miss Derlina. Oke. Terima kasih. Yang terakhir saya minta Pak Leonard sepertinya ya. Saya penasaran. Pak Leonard itu guru mapel apa, Pak Leonard? Iya, tempatnya di mana? Matematika, Pak. Oke, matematika. Silakan. Matematika, silakan Pak Leonard. Jadi Assalamualaikum kalau Pak Wahyu. Dalam matematika, Ya, Pak. ini Pak Wahyu, apa namanya? Cinagara. SMP 22. Kita itu pertama-tama menentukan dulu apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, bahan apa? Misalnya seperti bilangan akar, misalnya seperti itu, ya. Lalu kita mulai memberitahukan kepada anak bagaimana caranya dan secara prosedurnya itu seperti apa, sehingga nanti anak-anak tuh mampu membuat atau dapat memecahkan soal-soal seperti itu, Pak. Tidak langsung saja dikaitkan dengan topik yang ada di mata pelajarannya, di materinya, Pak Leonard. Ya, seperti itu Pak, seperti seperti materinya seperti bilangan berpangkat begitu atau bilangan berakar. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Leonard. Saya kira sudah cukup ya, sudah banyak sekali contoh-contohnya. Ini kalau
sistematis dan terstruktur ya, seperti ini. Ada capaian pembelajaran, subcapaian pembelajarannya Bapak dan Ibu guru semua, sampai masuk ke capaian pembelajaran yang di puncaknya itu tadi, gitu ya. Oke, kemudian pada tingkat operasional ini masih pakai MK ya, mata kuliah harusnya mata pelajaran seperti ini ya. Ada menjelaskan teori-teori kaitannya dengan manajemen umum ya. Kemudian ada fungsi dan proses perencanaan, fungsi dan proses pengorganisasian, pengelompokan kegiatan, ya, penyediaan staffing, proses dan cara pengimplementasian suatu rencana pekerjaan, menganalisis kaitannya rencana, kenyataan, fungsi pengawasan, ya, menggunakan fungsi-fungsi manajemen dan memecahkan contoh kasus penerapan di kegiatan operasional perbankan, kemudian menyusun tindak lanjut mengatasi perbedaan antara rencana dan kenyataan, sampai dengan terakhir itu mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional. Kalau ini pada mata pelajaran apa, Bapak dan Ibu guru semua? Ada yang bisa menebak, Bapak Ibu? Manajemen, Pak. Oke, mata pelajaran manajemen di IPS berarti ya? Ya, Pak. Oke. Oke, ini untuk yang peta kompetensinya Bapak dan Ibu guru ya. Teori-teori manajemen umum ya, pembelajaran sampai ininya sama yang atas tadi. Kemudian ini prosedur untuk ini menulis kompetensi atau capaian pembelajaran, mata pelajaran dinamakan CPMP ya. Ini analisis menulis kompetensi khusus ya, kemudian menentukan hubungan antar kompetensi dalam susunan hierarkal, prosedural, pengelompokan atau kombinasi. Kemudian yang berikutnya menggambarkan hubungan antar kompetensi tersebut dalam bentuk bagan ya. Tadi masing-masing saya kira sudah ini semua ya, sudah mahir semua tadi memberikan contoh ya. Ini untuk yang ini untuk mahasiswa ya. Oke. Oke, ini juga saya kira tidak perlu. Oke, jadi saya kira cukup Bapak dan Ibu guru semua itu kaitannya tadi dengan capaian pembelajaran. Ada CP ya untuk mata pelajaran, ada subnya juga untuk capaian pembelajaran. Masing-masing tadi, oh iya Pak Sugara belum kita minta tadi ya, ketua kelasnya tadi ini ya, tidak tersebut namanya ya. Oke. Mohon maaf tadi dari dinas, Pak. Oke, tidak apa-apa. Karena sekarang sudah 9.50, Bapak dan Ibu guru semua, kita akan buka sesi pertanyaan atau langsung ke LK-nya saja. Bagaimana? Silahkan, saya berikan ini kesempatan. Apakah kita ini buka sesi pertanyaan atau langsung ke LK-nya saja? Karena tinggal 10 menit lagi. Izin, Pak. Foto dulu, Pak. Foto dulu. Ya, nanti iya, Bu ini ada yang raise hand, ada. Izin Pak Sofyan. Silakan Bu Ira, gimana Bu? Bu Ira, setelah Bu Ira nanti ke Bu Ika. Silakan gimana Bu Ira? Untuk hasil LK kami yang sudah kami berikan, kita ingin tahu feedbacknya seperti apa, Pak. Oke. Bersabar ya Bu ya. Pasti akan ada feedbacknya. Tapi ini saya masih menunggu untuk agak banyak kan yang mengumpulkan gitu ya. Ini masa dari 50 yang ada di dalam ini cuman sedikit sekali. Setelah ini nanti akan kita lihat berapa yang sudah mengumpulkan. Nah, oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada Bu Desi Ika. Silakan, ada yang ingin disampaikan Bu Desi Ika? Enggak Pak, takutnya saya ada salah persepsi gitu. Kalau misalnya saya anggap kalau yang capaian kompetensi itu sebagai KD dan SCP-nya sebagai indikator itu salah nggak Pak? That's okay. Silakan, tidak apa-apa. Itu bisa berarti ya Pak? Silakan. Sekali lagi, ketika, memang gimana Bu? Ya maksudnya ketika kita membuat seperti itu, nah berarti memang itulah peta kompetensi dasar pada kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu memang antara KD dan indikator itu ya? Iya, benar. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, yang kita bahas kaitannya dengan capaian pembelajaran ini adanya istilah ini muncul dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dalam LK yang akan dikerjakan nanti, harusnya tadinya asumsi saya Bapak dan Ibu guru di sini kan terdiri dari berbagai macam sekolah.
tadinya saya menyangka akan ada yang kurikulum Merdeka Belajar sudah diterapkan, kemudian akan ada yang masih menggunakan kurikulum 2013. Sehingga di dalam LK-nya, di dalam LK untuk hari ini, nanti Bapak dan Ibu guru menyesuaikan. Ya, tapi karena ini semuanya masih kurikulum 2013, ya berarti silahkan menggunakan yang kurikulum 2013 saja. Baik, Pak. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Dan saya kira cukup, jangan lagi ada pertanyaan ya, karena sudah mepet sekali waktunya. Dan berikutnya langsung saya akan buka untuk LK-nya ya. Langsung saya buka untuk LK-nya. Mohon ditunggu dulu, Bapak Ibu. Oh iya, besok untuk hari Jumat, karena hari Jumat besok mungkin agak ini ya, Bapak Ibu, agak apa namanya, agak cepat kita selesai untuk besok ya. Karena Bapak dan Ibu guru akan mengikuti post-test ya, kemudian harus mengikuti penutupan juga ya. Mohon izin, Pak. Ya, sebentar saya masih cari file LK-nya dulu ya. Oh iya. Oke, sebentar. Oh iya, untuk Pak Sugara nanti segerakan koordinasi dengan Bu Dede ya. Oke? Iya, Pak. Terkait itu ya, Pak? Iya, terkait dengan LK-nya. LK-nya ya? Iya, kan Siap. karena masih belum itu. Baik, Pak. Untuk pretest soalnya gampang susah, Pak. Pretest insya Allah gampang. Ya. Amin. Apalagi Pak, ini nanya satu lagi, Pak. Sebentar Di dulu, luar- ini Oh, LK-nya iya. dulu, LK-nya dulu. Biar Iya, Pak. kalau ini sudah tuntas baru kita ini nanti ya, baru yang lain. Nah, Oke, Pak. oke. Oke, ini merupakan lembar kerja ya, lembar kerja untuk LK03. LK03 untuk hari yang keberapa Bapak Ibu? Hari yang keempat pelatihan. Jadi ini merupakan lembar kerjanya. Di lembar kerja ini ya, yang pertama mengapa perlu adanya capaian pembelajaran. Jadi silahkan di ini ya dijawab. Kenapa capaian pembelajaran dibuat per fase itu juga dijawab. Kemudian apa saja capaian pembelajaran itu dijawab. Apa peran capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, poin yang keempat ini silahkan disesuaikan Bapak dan Ibu guru. Disesuaikan maksudnya seperti apa? Ya, karena Bapak dan Ibu guru itu masih menggunakan kurikulum 2013, maka poin 4-nya ini disesuaikan dengan kurikulum 2013. Yang masih menggunakan istilah apa? Istilah apa Bapak Ibu guru? Kurtilas. KD. Kurikulum Ya, dan indikator. Kurtilas yang menggunakan KD. kompetensi dasar dan indikator ya. Jadi silahkan nanti dimasukkan ininya ya di poin yang nomor 4. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, cukup jelas ya untuk yang lembar kerja 03-nya ya. Oke, sudah cukup jelas untuk LK03. Nanti setelah ini langsung saya akan masukkan ke dalam LMS. Silakan, kita akan buka sesi pertanyaannya 4 menit saja, itu kesempatannya. Silakan, 4 menit Bapak Ibu guru. Dikit banget, Pak. Karena sudah 9.56. Pak Sofian, saya izin Kalau mengajar, begitu- Pak. Oh, silakan Pak Mulyanto. Ya, Terima kasih, silakan. Pak. Silakan. Silakan Pak, yang ingin bertanya tadi. Kedua hari ini. Saya memberikan kesempatan yang lain, Pak. Oh, memberikan kesempatan yang lain. Saya udah banyakan menit. Banyakan menit. Oke, silakan. Pak Ponirin yang dari tadi sepertinya ingin bertanya. Silakan Pak Ponirin. Saya mau bertanya tapi di luar konteks ini bisa, Pak? Ya silakan. Asal jangan menanyakan ke saya ukuran jaring basket ini segala macam, saya nggak Pak. bisa jawab. Ini kami kan mau pada PLPG, Pak. Nah, itu Oke. kira-kira ada soal nggak kira-kira misalkan untuk menuju ke situ, Pak? Sertifikatnya aja, Pak.
Pak Indro. Oke, di bank soal itu banyak Pak Bonirin ya. Apalagi untuk yang PJOK, wah PJOK itu saya kira gampang-gampang semua. Pak Ponirin mah sudah di luar kepala semua silahkan jawab. Tapi 3 kali nggak lulus Pak. Ya, itu kan PJOK gampang Pak, yang PKN aja Pak. Gampang tapi nggak lulus Pak. Gampang nggak lulus. Berarti belum serius saja Pak Ponirin itu. Karena kebanyakan main-main sepertinya ketika mengerjakan. Begitu ya Pak Ponirin. Oke, saya kira cukup ya Bapak dan Ibu guru semua. Karena sudah 9.58, sudah 2 menit lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini sekali lagi bukan bermaksud menggurui Bapak dan Ibu guru. Karena di awal saya sudah kemukakan paradigma pembelajaran andragogi itu bukan saya menuangkan semua, akan tetapi kita berdiskusi ya, berdiskusi tadi dari awal sampai sekarang dari jam 8-an lewat tadi sampai jam 10-an. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama diskusikan pada hari ini paling tidak kalau misalnya saya tidak muluk-muluk mengharapkan 100% itu dipahami, ya paling tidak Pak Ponirin misalnya 99% sudah memahami apa yang kita bahas. Begitu ya. Kemudian Pak Hendro juga kita berharapnya 100, Pak Hendro malah 150% ya. Sudah dibaca terlebih dahulu, sudah dipelajari terlebih dahulu oleh beliau. Mudah-mudahan yang lainnya juga seperti itu. Begitu Pak, ya Bapak Ibu. Pak, maaf, untuk materi esok apa ya? Untuk materi besok itu kaitannya dengan yang ada di struktur program. Ayo, siapa yang ini? Atau jangan-jangan tidak pernah dibuka struktur programnya. Lupa. Di struktur program besok itu merupakan ya gongnya. Pengembangan soal hot. Iya benar Bu Ira. Besok merupakan gongnya, langsung Bapak dan Ibu guru akan membuat soal hot sesuai dengan contoh-contoh yang sudah kita bahas kemarin ya. Dan soal yang dibuat sekali lagi Pak Ponirin nanti khusus Pak Ponirin jadi akan membuat soal HOTS yang BK ya. Jadi bukan PJOK tapi Pak Ponirin membuat soal HOTS untuk yang BK. Setuju, Pak. Oke, setuju. Nggak bahasa Inggris kalian, Pak. Nggak bisa kok. Enggak, Pak. Ini aja, Pak. Soal HOTS agama aja, Pak. Pak Ponirin, iya, Pak. Soal agama saja. Oke, begitu saya kira Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih banyak ya sudah ikut hadir pada sesi hari keempat ini. Tidak terasa besok sudah hari terakhir dan harapannya mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua masih tetap semangat ya, kita berdiskusi untuk sama-sama terus mengembangkan kemampuan kita masing-masing ya. Amin. Sebelum kita akhiri sesi kita, saya ingin meminta seperti biasa silakan berikan senyum terindah, tercantik, tertampan Bapak dan Ibu guru semua. Berdoa dulu, silakan. Pak. Iya, nanti setelah ini baru kita berdoa. Oh ya. Oke, silakan Pak Mulyanto sedang mengajar. Oke, silakan. Dan akan saya cross check senyumannya. Yang belum senyum ini maka akan saya minta terus-terusan sejam nanti nggak selesai-selesai ya. Oke, iya. Sudah senyum semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide satunya lagi. Ya, slide satunya lagi, silakan senyumnya itu sampai kelihatan ininya Bapak dan Ibu guru semua. Gitu ya, biar ini. Oke, sampai kelihatan ininya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Ya, dokumentasi sudah dan mari kita akhiri sesi pelatihan HOTS hari ke-4 ini dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, kekurangan itu dari saya, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sampai hari terakhir besok. Jangan lupa Pak, jangan lupa absensi di kolom komentar ya. Kalau tidak ada tidak lulus nanti. Gitu ya. Sama yang ini komentar YouTube kan ya Pak? Ya, sama yang subscribe belum besok akan saya bacakan. Ini sudah subscribe, ini belum subscribe, ini belum
Begitu Udah besok hadir ya. terus belum subscribe, Pak. Yang tembak-menembak udah, tadi Pak. main-main ya, Pak. Iya, iya. Jadi takut saya. Mohon izin keluar, Ibu. Maaf. Ya,